Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Yahya Najib dari Fakultas Teknik jurusan Informatika Universitas Mataram. Kali ini saya akan membahas tentang SDG 1, yaitu No Poverty atau tanpa kemiskinan. Jadi tanpa kemiskinan ini sendiri. Jadi SDGs ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi suatu kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah maupun daerah ataupun secara global misal. Nah, Islam itu memberikan solusi, yaitu ada tiga. Apa saja tiga tersebut? Yaitu infak, zakat, dan sedekah. Namun apakah ini cukup untuk mengatasi kemiskinan tersebut? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena tentu ada sisi dari ekonomi juga yang ikut andil. Seperti ada sisi ekonomi dan sisi sosial juga yang ikut andil dalam mengatasi kemiskinan ini, yaitu tentu saja bagaimana menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan lapangan pekerjaan yang cukup untuk suatu negara. Jadi kita akan membahas pertama, yaitu dari solusi Islam, zakat, infak, dan sedekah itu sendiri. Jadi zakat itu sendiri itu dikhususkan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, dan orang-orang yang jauh lagi dalam perjalanan yang jauh. Kemudian untuk bagian infak, sedekah dan zakat itu sudah ikut dalam firman tersebut, yaitu firman Allah yang berada di surat At-Taubah ayat 60. Nah, kemudian untuk pendidikan sendiri, pendidikan ini itu haruslah berkualitas. Tentu saja bagaimana untuk menghasilkan pendidikan kualitas, memang diperlukan suatu guru-guru yang sangat ahli dalam atau sangat kompeten dalam bidangnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu tuntutlah ilmu setinggi mungkin dan tuntutlah ilmu sejauh mungkin dan setinggi mungkin, ya. Itu kalau tidak salah hadisnya, saya masih tidak tahu hadis tersebut berasal dari mana. Kemudian untuk dari sisi lapangan pekerjaan, ini adalah tugas daripada negara itu sendiri, yaitu negara harus menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, bukan banyak tapi cukup untuk suatu negara itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatur ekonomi itu sendiri supaya tetap berjalan dengan baik, ekonomi dalam suatu negara berjalan dengan baik. Kemudian implementasi dari jurusan saya itu tentu saja saya akan mencoba untuk membuat platform di mana yaitu adalah platform edukasi digital, di mana semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, bisa mengakses pendidikan secara gratis. Saya akan membuatnya tentu saja secara gratis dan bisa diakses oleh semua orang dan gampang juga untuk mengaksesnya. Kemudian saya juga percaya bahwa teknologi akan mengubah perekonomian dari suatu negara untuk menjadi yang lebih baik, yaitu dengan cara investasi pada teknologi buatan, maksudnya kecerdasan buatan seperti AI dan sejenis teknologi yang terbarukan yang akan cocok untuk suatu negara. Saya rasa itu saja untuk penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf juga ada kesalahan dalam membaca ayat, membaca firman, membaca hadis juga dalam penyampaian saya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.